Poin pertama adalah daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan jaringan internet. Daring adalah terjemahan istilah online yang bermakna tersambung ke dalam internet. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial seperti Zoom, video call, Google Meet, WhatsApp, live chat, dan lain-lainnya. Daring sendiri memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di antara kelebihan daring, yang pertama yaitu tempat. Maksud tempat di sini adalah di mana kita melakukan pembelajaran daring, kita bisa bebas memilih tempat di mana yang kita mau, seperti di teras rumah, di kamar, di ruang tamu, di ruang belajar, ataupun yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, hemat. Hemat di sini bermaksud kepada hemat ekonomi, seperti hemat ongkos, hemat uang jajan, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Dengan cara pembelajaran daring, materi akan mudah disimpan melalui seperti aplikasi WhatsApp atau yang lainnya, seperti adanya PDF, PowerPoint, Word, dan lain-lain. Tak lepas dari kelebihan, pasti ada kekurangan. Di antara kekurangan dari pembelajaran daring adalah 1. Pengunduran waktu. Seperti harusnya jadwal pelajaran itu jam 11, namun ada hal yang dapat mengganggu, jadi diundur menjadi jam 1. Kemudian yang kedua, boros kuota. Maksud di sini adalah boros kuota seperti pengunduhan video, pendownloadan aplikasi pembelajaran, dan yang lainnya. Kemudian tidak fokus. Dan di sini dimaksudkan tidak fokus adalah seperti apabila kita sedang melakukan pembelajaran daring, ada hewan ternak, ada pernak-pernik di rumah yang dapat mengalihkan kefokusan kita dalam pembelajaran secara daring. Kemudian selain itu, signal. Dari kebanyakan kekurangan daring, signal dari yang saya teliti, signal adalah kekurangan yang paling inti. Karena seperti di pedesaan, signal itu sangatlah berpengaruh karena signal tidak terlalu bagus. Hal tersebut dapat menghambat pembelajaran daring karena apabila ada signal juga, kadang kuota habis, kadang padam listrik, kadang ada hujan lebat sehingga mengganggu adanya signal tersebut. Nah, mungkin sekian dari penjelasan tentang daring dalam jaringan sebagai kata ganti pembelajaran online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sani Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran luring, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dibagi dalam dua pendekatan, yaitu dalam jaringan daring dan luar jaringan atau luring. Pembelajaran daring menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal aplikasi seperti WA atau Zoom. Sedangkan luring menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Bagi satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran luring, maka guru dalam proses pembelajaran tersebut membuat strategi dalam memfasilitasi PJJ tersebut dengan menggunakan media, buku modul, bahan ajar dari lingkungan sekitar dan menyusun waktu pembelajaran serta pengumpulan hasil belajar yang disepakati dengan peserta didik, orang tua, atau sesuai dengan kondisi. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, guru dianjurkan untuk menyiapkan RPP dan menyiapkan bahan ajar, jadwal, dan penugasan, kemudian mengirimkannya ke peserta didik atau orang tua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti protokol kesehatan.
Kemudian, memastikan semua peserta didik telah mendapat lembar jadwal dan penugasan, serta mengkondisikan waktu pengambilan tugas setiap sekali sepekan di akhir minggu, atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia. Pada saat pembelajaran luring, guru dibantu oleh orang tua wali murid dari peserta didik dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. Dengan cara berkolaborasi, guru juga dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar, namun tetap wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 serta tetap melaksanakan doa bersabar sebelum melaksanakan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, guru memastikan setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Orang tua atau wali dari peserta didik memberikan tanda tangan pada sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian, memastikan penugasan diberikan sesuai jadwal, dan meminta untuk dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk pekan berikutnya. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau luring menggunakan televisi dan radio. Sebelum pembelajaran, guru memberikan informasi mengenai jadwal pembelajaran melalui televisi atau radio, serta mensosialisasikan jadwal pembelajaran kepada orang tua, wali, dan peserta didik. Sedangkan saat pembelajaran, guru ikut menyaksikan pembelajaran di televisi atau radio dan mencatat pertanyaan atau penugasan yang diberikan di akhir pelajaran, serta membuat kunci jawaban atas penugasan dan mengumpulkan hasil penugasan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yulmudin. Selanjutnya akan menerangkan sedikit poin yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan yang sering dirasakan siswa dalam masalah metode pembelajaran daring dan luring ini. Untuk yang pertama, kelebihannya. Jadi apa sih kelebihan yang pertama? Masalah yang pertama yaitu tempat. Jadi dalam pembelajaran online, siswa dan juga siswi tentu dapat belajar di mana saja mereka berada, baik mereka itu dalam ruangan maupun di luar, seperti di ruang tamu, kamar, teras rumah, bahkan di dapur. Jadi kelebihan yang pertama dalam masalah metode belajar online atau daring, jadi dimanapun mereka berada, baik di luar atau di dalam ruangan, mereka tetap bisa belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu hemat. Dalam kelebihan yang selanjutnya yaitu adalah hemat. Kita tidak perlu datang ke sekolah dan mengeluarkan ongkos jalan. Artinya kalau kita pergi ke sekolah belajar tatap muka dengan guru langsung, artinya kita mungkin yang rumahnya cukup jauh dari gedung sekolah, dari sekolah yang kita sebagai tempat belajar, mungkin kita juga memerlukan ongkos untuk sampai di tempat sekolah, tempat belajar yang kita tuju. Jadi kalau kita di rumah tinggal duduk diam, kita menjadi sudah bisa melakukan kegiatan belajar. Jadi yang kedua adalah yaitu hemat. Hematnya ya kita tidak perlu mengeluarkan ongkos agar kita supaya bisa sampai yang mungkin rumahnya cukup jauh dari tempat belajar kita. Cukup kita diam di rumah,
kita sudah bisa melakukan kegiatan belajar. Nah, selanjutnya yaitu perjalanan. Kelebihan yang selanjutnya dalam metode pembelajaran yaitu adalah perjalanan. Perjalanan pulang dan pergi ke sekolah yang biasa siswa lakukan kini tak perlu lagi. Perjalanan hanya siswa lakukan paling untuk ke kamar mandi dan mencari tempat yang cocok. Artinya, yang kelebihan yang kedua, kita tidak perlu berjalan yang jauh, yang cukup jauh, apalagi mungkin yang rumahnya memang sangat jauh dari tempat belajar yang kita tuju. Jadi kelebihan yang ketiga dalam metode pembelajaran online atau daring itu perjalanan. Cukup kita diam diri, paling juga perjalanannya hanya untuk mungkin ke kamar mandi, atau kita untuk mencari tempat yang cocok, suasana yang cocok untuk melakukan kegiatan pembelajaran online. Selanjutnya yaitu adalah materi. Kelebihan selanjutnya adalah materi. Materi bisa di-save dengan mudah, biasanya dalam bentuk PPT, PDF, dan juga Word, akan tersimpan dalam sebuah file. Jadi ketika kita belajar online, materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru, oleh pemberi materi, akan sangat mudah disimpan di alat yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran online, dan biasanya berbentuk seperti tadi, PPT, PDF, dan juga Word. Untuk selanjutnya dalam masalah metode pembelajaran daring atau online gitu, yaitu kekurangannya. Pasti di setiap ada kelebihan, maka pasti juga akan ada yang namanya kekurangan. Lalu yang kekurangannya yaitu adalah pengunduran waktu. Jadi yang pertama dalam masalah materi pembelajaran daring atau online ini adalah pengunduran waktu. Terkadang ada saja gitu kendala atau masalah yang datang tanpa kita duga, sehingga membuat pelajaran menjadi terundur. Maka yang pertama tadi adalah pengunduran waktu. Kalau kita bertatap muka di sekolah, sudah disesuaikan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat-rapat tertentu. Tetapi kalau dalam kekurangan metode pembelajaran daring atau online ini, yaitu waktunya yang mungkin bisa mundur, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah boros kuota. Tentu saja ketika kita belajar online, daring, maka kita itu membutuhkan kuota. Dan juga memang beberapa ada aplikasi pasti yang membuat internet kita cepat habis. Di antaranya adalah aplikasi pengunduh video. Maka yang kedua, untuk masalah kekurangan kegiatan metode pembelajaran daring atau online, yaitu boros kuota. Dan yang selanjutnya adalah terganggunya notifikasi. Nah, ini sering terjadi kalau mungkin kita sedang belajar online, belajar daring, tentu ada sering notifikasi yang masuk secara tiba-tiba, dan itu membuat kita tidak fokus terhadap materi atau kegiatan belajar. Kita menjadi terganggu.
Selanjutnya itu adalah tidak fokus. Dalam kekurangan yang terakhir, dalam masalah pembelajaran daring, metode daring atau online itu pastinya tidak fokus karena banyak hal-hal yang menarik sehingga kita tidak fokus dengan dengan kegiatan belajar online yang sedang kita lakukan. Jadi yang pertama dalam kelebihannya itu ada tempat. Terus yang kedua juga bisa hemat. Hemat, kita tidak perlu datang ke sekolah. Kita tidak perlu mengeluarkan ongkos jajan, cukup berdiam diri di rumah, kita sudah bisa belajar sesuai dengan apa yang sudah diatur, ditetapkan oleh guru dan juga sekolah. Yang kedua, yang ketiga itu tentang kelebihannya, itulah perjalanan. Jadi kita tidak usah pergi pulang dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Cukup kita berdiam diri, mencari suasana yang cocok untuk belajar, maka insya Allah kita bisa menerima, memahami materi-materi yang disampaikan. Lalu yang kelebihan yang keempat itu adalah materinya bisa kita save, bisa kita sangat save, mudah kita simpan dalam alat yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran daring atau online. Selanjutnya yaitu kekurangannya pasti tadi. Yang pertama adalah pengunduran waktu yang bisa kapan saja terjadi ketika kita sedang belajar daring atau online. Yang kedua, kekurangannya itu adalah boros kuota. Pasti kita akan boros kuota, cepat habis dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring atau online. Yang selanjutnya, terganggu notifikasi yang sewaktu-waktu tiba-tiba muncul di layar HP. Dan yang terakhir yaitu tidak fokus karena banyak hal-hal yang menarik di rumah yang sehingga kita tidak bisa menerima, memahami apa yang tadi materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru dalam melaksanakan pelajaran daring atau online. Mungkin itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang kata atau ada penjelasan yang kurang sempurna atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Kesulitan dan solusi dalam pembelajaran daring dan luring. Setidaknya ada 3 kesulitan yang saya temukan dalam pembelajaran daring dan luring. Di antaranya, 1. Jaringan internet yang lemot. Sistem pembelajaran daring dan luring akan efektif ketika jaringan internetnya bagus. Tapi sebaliknya, jika jaringan internetnya lemot atau koneksinya buruk, maka secara otomatis akan menghambat proses kegiatan belajar mengajar. 2. Kuota internet terbatas. Orang tua yang terkena dampak COVID-19 pasti akan kesulitan untuk membeli kuota internet, terutama orang tua yang secara otomatis tidak memadai. Hal ini perlu dipikirkan secara matang oleh pihak sekolah dan Kemendikbud. Ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Sistem pembelajaran daring dan luring tentu tidak seefektif pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, pengurangan jam mengajar. Guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah terpaksa hanya mengajar 1 jam. Dampak selanjutnya, peserta didik akan sulit memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, mata pelajaran matematika, IPA, biologi. Nah, pelajaran-pelajaran tersebut tentunya
membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya rumus dan banyaknya materi-materi yang sulit untuk dipahami. Nah, waktu 1 jam itu sangatlah tidak cukup. Dari ketiga kesulitan tersebut, mesti ada solusinya, baik dari pihak sekolah maupun pemerintah. Setidaknya ada 2 solusi yang menurut saya efektif. Di antaranya, 1, bantuan pemerintah dan sekolah. Terkaitnya dengan orang tua yang kesulitan mendapatkan kuota internet, saya kira pemerintah perlu hadir dan bahkan memberikan suntikan dana. Maksudnya, pemerintah tidak hanya membuat regulasi dan kebijakan pembelajaran secara sistem daring dan luring di setiap sekolah. Akan tetapi, pemerintah mau tidak mau harus menyediakan anggaran khusus untuk pembelian kuota internet baik bagi peserta didik dan pendidik. Yang kedua, perihal kegiatan belajar mengajar yang kurang efektif. Sekolah dan para stafnya perlu menentukan cara tersendiri agar materi yang dipelajari sebisa mungkin dapat dipelajari oleh peserta didik. Entah bagaimanapun caranya, tidak harus memaksa peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara 100%. 50% sampai 70% pun sudah cukup. Setidaknya mereka tetap memahami materi yang sudah dipelajari. Sistem daring dan luring ini akhirnya menuntut kita sebagai pendidik untuk kreatif dalam mendidik peserta didik. Sebagai guru, kita perlu bangkit dari cara-cara mengajar yang sudah lama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal kegiatan belajar mengajar yang kurang efektif. Sekolah dan para stafnya perlu menentukan cara tersendiri agar materi yang dipelajari sebisa mungkin dapat dipelajari oleh peserta didik. Entah bagaimanapun caranya, tidak harus memaksa peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara 100%. 50% sampai 70% pun sudah cukup. Setidaknya mereka tetap memahami materi yang sudah dipelajari. Sistem daring dan luring ini akhirnya menuntut kita sebagai pendidik untuk kreatif dalam mendidik peserta didik. Sebagai guru, kita perlu bangkit dari cara-cara mengajar yang sudah lama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.